Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alangkah indahnya ketika kita bersama-sama bisa berjamaah sholat subuh di masjid. Sehingga ketika kita bisa berjamaah sholat subuh di masjid, maka seolah-olah bahwa isi dunia adalah milik kita. Ketika bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan dikabulkannya doa, sehingga kalau kita itu berdoa dikabulkan, alhamdulillah. Karena ada 3 momentum untuk berdoa, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, Allah mengabulkan. Yang pertama adalah ketika sahur, yang kedua ketika kita berpuasa, dan yang ketiga adalah ketika berbuka. Tapi banyak di antara kita yang mengabaikan hal tersebut. Maka dari itu, ketika kita sahur, mari kita berdoa. Ketika puasa, mari kita berdoa. Ketika berbuka, mari kita berdoa. Karena apa? Allah akan mengabulkan kita. Dengan melaksanakan ibadah puasa ini, sebenarnya terjadi perbaikan hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Wa idza sala'aka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu bertanya tentang diriku, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Bahkan ditegaskan lagi di surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Bagaimana doa akan dikabulkan? La mendengarkan ceramah saja langsung pulang. Dari mana tambahan ilmunya? Maka dari itu, dalam kesempatan tausiah kali ini kami akan melihatkan 10 penyebab doa tidak dikabulkan. Kita tahu bahwa Ibrahim bin Adam ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh Ibrahim bin Adam, Allah berfirman di surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan." Lah mengapa saya sudah berdoa bertahun-tahun kok tidak dikabulkan? Apa penyebabnya? Apakah saya salah dalam berdoa? Ternyata Ibrahim bin Adam menjawab dengan bijak. Betul, Allah Subhanahu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan dikabulkan. Lah mengapa kamu berdoa berpuluh tahun kok tidak dikabulkan? Karena Anda melakukan penyebab. Penyebab yang pertama adalah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalam hatimu masih ada kesyirikan. Kita tahu bahwa Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, jangan menyentuhkannya. Maka dari itu, kalau kita sudah menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka kalau kita istiqomah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita niat ibadah. Kalau kita dalam kegiatan sehari-hari diniati adalah ibadah, maka semua masalah yang kita hadapi menjadi mudah. Hidup semakin berkah. Allah memberikan maghfirah di bulan Ramadan ini. Kalau kita melaksanakan amal ibadah secara istiqomah, maka diberi kemudahan untuk mencapai husnul khotimah, yang akhirnya balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah jannah. Untuk itu kita disuruh untuk memperbaiki keimanan kita. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa la ilaha illallah?
Ternyata kalau kita kupas dalam bahwa isi kandungan la ilaha adalah luar biasa. La ilaha adalah apa? Termasuk adalah fadilah yang besar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilallah. Sebaik-baik zikir adalah kan la ilaha illallah. Maka barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kan la ilaha illallah, baginya adalah surga. Untuk itu ketika kita berada di mana saja dan perjalanan, ketika berdiri, duduk maupun baring, mari kita lafalkan kan la ilaha illallah. Bahkan kita berjanji apapun yang terjadi sampai kita mati tetap berpegang teguh kalimat la ilaha illallah. Insyaallah jannah menanti kita. Kemudian la ilaha adalah apa? Merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga adalah kan la ilaha illallah. Pintu masuk Islam adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia adalah sudah dinyatakan oleh dalam masuk dalam agama Islam. Maka dari itu kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah saudara kita, dia adalah seorang muslim, dia pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallah adalah apa? Adalah intisari daripada ajaran Islam. Kalau Al-Quran itu jumlahnya adalah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 1.270 huruf. Kalau kita peras, kita ringkas, itu menjadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu mari kita perbanyak zikir la ilaha illallah. Kemudian semua rasul sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, risalahnya apa? Menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu inti daripada risalah Rasulullah adalah menyebarkan ketauhidan agar hanya Allah yang disembah. Maka dari itu mari kita perbanyak kalimat la ilaha illallah. Hingga kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak boleh syirik. Kita tidak boleh mengadakan sesembahan-sembahan selain Allah. Ada yang namanya adalah alihah, yaitu sesembahan selain Allah, yang berupa adalah jin, setan, demit. Ini yang selalu menggoda kita. Dari depan menanamkan keraguan terhadap akhirat, dari belakang menanamkan kesenangan kepada dunia, dari sebelah kanan mengajak manusia untuk senantiasa meninggalkan syariat, dari sebelah kiri mengajak manusia untuk melaksanakan maksiat. Inilah adalah alihah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak. Ada juga yang namanya adalah andadat, adalah tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala berupa benda-benda, apakah jimat, apakah keris, apakah tombak, atau pohon, atau kuburan. Semua ini adalah andadat, tandingan-tandingan. Ada juga yang namanya adalah rahib, adalah pendeta-pendeta yang menganggap dia Tuhan, atau tagut, sesembahan selain Allah yang berupa kekuasaan. Maka dari itu ketika ada bentuk-bentuk jenis kesyirikan yang ada di dalam diri kita, mari kita singkirkan, perbarui iman kita dengan jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, mengapa doa tidak kabulkan? Yang kedua adalah kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai suri teladan. Tapi mengapa kamu kok tidak mau mengikuti teladan dari Nabi Muhammad? Padahal Rasulullah SAW dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Sehingga di dalam diri Nabi Muhammad ada teladan yang baik. Mengapa Nabi Muhammad teladan baik Anda enggak ikuti? Padahal dijelaskan lagi di surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datangnya dari Rasulullah laksanakan, dan apa yang dilarang tinggalkannya. Hingga kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai teladan, contohlah akhlaknya. Allah berfirman di surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sehingga di dalam diri Muhammad ada akhlak yang tinggi. Bagaimana kita mau mencontoh teladan Rasulullah kalau kita tidak pernah mengakrabi dengan sirah nabawi? Itu yang perlu kita catat. Sehingga barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dariku, maka tertolaklah. Untuk itu mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan di masa depan. Sehingga manakala kita melangkah, mari kita ikuti sunnah-sunnahnya. Insya Allah kalau kita senantiasa ikuti sunnahnya, Allah, Nabi Muhammad adalah menjamin kita akan dapat berkumpul bersama dengan beliau, yaitu di jannah. Itulah dua salah penyebab mengapa doa kita tidak dikabulkan. Sehingga kelanjutannya akan dilanjutkan nanti sore ketika ada kajian Ramadan, jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu, jam 17.15 sampai buka puasa. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.